Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kali ini kita bertemu kembali bersama saya Cantika Elektronik, dan kali ini saya dapat sebuah servisan berupa sebuah kulkas showcase. Ini dia. Ini adalah showcase yang biasa digunakan di warung-warung, tapi di sini karena rusak, akhirnya ini disimpan di rumah. Dan nanti kalau sudah selesai, sudah normal, baru disimpan lagi di warungan seperti ini. Dan ini kendalanya memang si mesin ini jalan normal, instalasi perkabelan aktif. Tetapi kendala di sini, kulkas ini tidak dingin atau tidak ada reaksi dingin. Suhunya tetap sama. Sudah saya colokkan. Oke. Dan di sini ada getaran blower, gemuruh blower. Di sini menggunakan kompresor. Ini masih bawaan dari pabriknya, masih utuh seperti ini. Oke, kita lihat lagi di dalamnya, sahabat. Kita terlihat di sini power nyala, dan ini sudah maksimal, tetapi ini tidak ada reaksi dingin. Sama aja, tetap suhunya masih, si pendingin ini tidak bekerja. Dan sebagai patokan di kulkas ini, jika ini bekerja dengan normal, maka di bodi ini akan terasa hangat, bodi kiri dan kanan, belakang. Jika ini bodinya hangat, pasti di dalamnya akan bereaksi dingin. Oke, langkah apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, untuk Anda semua yang belum dukung channel saya ini, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe channel Cantika Elektronik. Oke, let's go, kita kerjakan. Sebagai langkah awal, baik sahabat, sini sebelum kita proses pengisian freon ini, karena untuk menghadapi penyakit yang seperti ini, kulkasnya tidak berfungsi, tidak ada reaksi, ini bodi tidak hangat, di dalamnya tidak dingin. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan, yaitu kita cek satu persatu. Salah satunya yaitu kita cek yang namanya PTC, dan mungkin selanjutnya kita harus mengisi yang namanya freon. Karena bukan tidak mungkin, kalaupun freon masih ada, masih terisi, tetapi ini tidak bekerja atau mengpet, atau mungkin bisa karena lama habis. Mungkin kalau habis tidak mungkin, tetapi mengpet tidak bereaksi dengan normal. Oke, langkah-langkah yang akan kita kerjakan, kita persiapkan kita pasang yang 1 dan 2, juga kita siapkan cutting rod atau pemotong kapiler. Kita juga siapkan tang kapiler. Kita siapkan juga yang namanya sprum, meter. Kita siapkan gas, kita siapkan gasan, dan juga kita siapkan nozzle. Oke, persiapan ini freon. Oke, kita langsung mengetes yang namanya PTC otomatis. seperti ini.
dan cek ini PTC. Tapi jika ini yang rusak, biasanya ini tidak ada getaran. Oke, untuk meyakinkan kita tes yang namanya PTC ini. Kita colokkan, terlihat bergerak. Itu artinya PTC ini masih normal. Oke, tidak ada kendala. Ini juga kita tes. Dan terlihat normal. Ini dan ini tidak bermasalah. Kita pasang lagi. Karena di sini ini normal, overload normal, PTC juga normal. Kita pasang lagi. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Di sini saya akan meng-0%kan atau saya buang. Barangkali ada udara palsu atau angin palsu, atau mungkin ada sisa freon yang tidak bekerja. Ini harus kita nolkan. Di sini akan saya potong. Dan untuk memotong ini kita gunakan saja ini. Ada terdengar udara angin. Dan bisa kita dengar kalau filter ini butirannya ada bunyi, itu artinya filter ini masih dalam keadaan normal. Jadi seharusnya ini diganti, tapi kalaupun memang ini bunyinya ada bunyi nyaring seperti ini, jadi filter ini sebenarnya nggak usah diganti, tetapi alangkah baiknya kalau filter ini kita ganti. Lalu di sini saya gunakan pemotong yang namanya cutting roll atau pemotong putar. Seperti ini. Kita korek lagi biar ini lubangnya bulat, kalau nanti saat pemasangan kapiler bisa masuk. Kita ambilkan untuk menyambung kapiler itu tadi. Ini terlalu longgar, mungkin yang ini. Jika tidak masuk, kita korek lagi. Kurang lebih 1,5 cm masukkan seperti ini. Karena ini diameternya pendek, maka kita harus menyambungnya. Atau kita gunakan yang namanya
pentil, tetapi di sini kecil. Ini pentilnya gede, sebenarnya ada yang kecil tapi nggak apa, kita nggak usah pakai ini, tidak usah pakai ini aja. Oke, kita las dulu ini. Ambilkan gas perasan. Ini kita mau di sini. Ini kawat las korek, kita sambungkan di sini. Ini panas sekali. Kita di sini karena kepanjangan kita potong. Kita tes. Sebelum kita mengisi yang namanya freon, dan misalkan ini udah diganti, ini kan masih filternya masih bagus karena ada gemercik. Filter itu masih BR, kalau orang Sunda bilang masih apa namanya, jadi saat digoyang ada berisik, itu namanya filter ini masih hidup. Jika tidak bersuara karena filter ada yang kosong, ada yang isi, ini yang isi, dan kalau yang isi ini kita tepuk, kalau ada suara di dalam gemerincing itu artinya filter ini masih normal. Dan langkah selanjutnya kita flushing dengan menekan menutup dari si lubang ini, lubang buntu ini. Jika sudah terasa kuat dorongannya, kita berulang-ulang lakukan ini sampai tidak ada yang namanya atau kering, tidak ada oli keluar. Jika memang ini oli keluar, tapi di sini olinya tidak ada, berarti ini normal maksimal. Dan bisa diketahui kalau filter ini masih utuh, masih bagus, satu dengan ditekan ini ada gemercik, dan saat ditutup ini di flashing, kalau sudah kuat dorongannya kita lepas. Di sini tidak ada yang namanya basah, itu artinya filter ini masih normal. Tapi memang di sini sampai ada oli atau ada yang mampet, ini memang mau tidak mau ini harus diganti. Dan untuk langkah sekarang, untuk kali ini saya mencoba tidak untuk menggantinya. Kita juga harus memotong ini kurang lebih setengah jengkal saja. Ini normal. Sebelum kita pasang dulu yang ini, membuat buntu dari si filter ini.
gas lagi. Siapkan lap basah ini. Karena ini panas sekali. Oke, ini sebelum saya las, karena harus mengecek ini. Ini kita cek. Oke sahabat, untuk langkah selanjutnya kita masukkan pentil ini yang sudah saya sambung dengan ketiga kecil, dengan tujuan biar nanti mudah untuk pemasangan dari si freon itu tadi. Karena kita ini sudah saya sambung seperti ini, kurang lebih setengah jengkal. Ini juga sudah saya masukkan dan saatnya kita ngelap ini. Ini ya. Baik sahabat, jika ini sudah terpasang, sudah kita las, ini sudah jelas, saatnya kita vakum. Namun vakum di sini kita menggunakan vakum manual. Kita colokkan aja seperti ini. Ini langkahnya memakum dari si mesin itu tadi. Dan jangan lupa jika saat pemakuman pentil, ini kan pentil yang masuk ke input, kita pasang. Baik sahabat, ini pentil sudah saya pasang.